وعلى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini hari Sabtu malam Ahad tanggal 1 bulan Februari tahun 2025 kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah forum untuk mengkaji ilmu-ilmu syar'i. Terkhusus pada malam ini kita akan mengkaji ilmu tauhid dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pertemuan kali ini kita telah sampai, ya, dengan izin Allah pada bab ke-18, bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab tentang firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, la tahdi, tidak memberikan hidayah, man ahbabta, siapa saja yang engkau kehendaki. Baik, kita lihat dulu ya beberapa catatan mengenai maksud dari bab ke-18 ini sebagaimana disebutkan dalam syarah kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Maksud dari bab ke-18 ini, ya, bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, merupakan penjelasan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufik kepada orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufik kepada orang lain. Dan bahwasannya hidayah taufik hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik adalah hidayah untuk membuat seorang mengamalkan apa yang dia dengar dari ilmu yang bermanfaat, ya, atau mengamalkan apa yang telah ia ketahui, ya, dari ilmu-ilmu agama. Itulah yang disebut sebagai hidayah taufik. Dia mendengar ayat, kemudian dia amalkan ayat tersebut. Dia mendengar hadis, kemudian dia amalkan hadis tersebut. Dia mendengar tentang fadail a'mal, hadis yang berbicara tentang keutamaan amal-amal soleh, kemudian dia iltizam untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Itulah hidayah taufik. Terkadang orang banyak mendengarkan nasihat, terkadang orang banyak membaca buku, terkadang orang banyak mendengar kajian-kajian ilmu syar'i, namun tidak mengubah akhlaknya, namun tidak mengubah kualitas ibadahnya, karena sesuatu yang berbeda antara maklumat yang dia dapat dan ilmu yang dia amalkan. Ketika seorang mendapatkan ilmu, mengetahui tentang ayat-ayat dan hadis-hadis, dia masih membutuhkan satu hal lagi, yaitu taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, ya. Oleh karenanya, seorang yang alim dia tidak boleh sombong. Orang yang telah banyak belajar, ya, banyak mendengarkan kajian, banyak mengikuti majelis ta'lim, banyak membaca buku, dia tidak boleh sombong. Karena dia baru di tahap mengumpulkan maklumat. Dia baru ada di langkah pertama, yaitu dia mengumpulkan informasi-informasi, ilmu-ilmu, maklumat-maklumat yang tujuan sebenarnya dari ilmu-ilmu tersebut adalah untuk diamalkan, ya. Ilmu untuk diamalkan. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak membuahkan amal seperti pohon yang tidak berbuah, ya. Seperti orang menanam pohon, maksudnya pohon berbuah seperti kurma kalau di Saudi, ya, di Arab, atau kalau di Indonesia adalah pohon-pohon yang berbuah seperti mangga ataupun pohon-pohon yang lain yang memang ditanam untuk dicari buahnya. Namun ternyata pohon tersebut tidak menghasilkan buah sama sekali. Maka itulah perumpamaan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak membuahkan amalan. Dia sibuk, ya, mengumpulkan ilmu, ya. Dia sibuk ikut kajian sana sini, namun ternyata itu tidak membuahkan hasil. Tidak bisa
menambahkan keimanan dan juga ketakutan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kesenantiasa kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Atau dalam doa yang lain, Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan buatlah manfaat ilmu yang telah kami ketahui. Wazidna ilma. Dan tambahkanlah untuk kami ilmu. Baik. Kemudian, kembali kita ke kitab ini. Maksud dari bab ke-18 ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ingin membantah para pemuja kubur, ya, para orang-orang yang sering meminta kepada kuburan orang soleh, yang mereka meyakini bahwasannya para nabi dan juga para orang-orang soleh bisa memberikan manfaat dan juga menolak mudarat. Mereka meminta ampunan kepada penghuni kubur supaya diangkat musibahnya dan dikabulkan hajatnya. Maka dalam bab ini Syekh menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk membuat pamannya masuk Islam dan mendapatkan hidayah. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan spesial sebagaimana yang diagungkan para pemuja kubur, para penyembah kuburan. Maka terlebih lagi dengan orang-orang saleh yang derajatnya di bawah Nabi SAW, tentu mereka tidak memiliki kekuasaan-kekuasaan gaib tersebut. Ingat ya, orang-orang yang memuja kuburan, yang meminta kepada kuburan, ya, yang menyembelih di kuburan, ya, meminta hajat kepada penghuni kubur, yang diyakini orang-orang soleh yang memiliki karamah. Mereka meyakini orang-orang soleh tersebut bisa mendatangkan manfaat, ya, atau menolak madarat. Ya. Ada yang mengatakan bisa apa namanya membukakan pintu rizki, ya. Ada yang mengatakan bisa menghilangkan penyakit dan musibah. Namun ternyata itu semuanya adalah dakwaan yang batil, ya. Prasangka yang batil. Dalam bab ini kita akan membaca, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling mulia, manusia yang paling saleh saja, ya, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, tidak mampu memberikan manfaat atau menolak mudarat dengan sendirinya. Sebagaimana beliau memiliki seorang paman yang paling dia cintai, ya, anggota keluarga yang dia cintai yaitu Abu Talib, yang senantiasa menolong dakwahnya, ya, yang dari kecil, ya, mengasuhnya, mengajarkan dia berdagang, mengajarkan dia mencari nafkah. Ya. Kemudian ketika beliau berdakwah, beliau memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW supaya tidak dicaci maki, supaya tidak dimusuhi, supaya tidak diganggu. Ya. Maka Nabi SAW sangat mencintai pamannya tersebut dan berharap pamannya tersebut masuk Islam. Ya. Namun, ya, walaupun demikian, walaupun Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling soleh, namun hal tersebut ternyata tidak membuat pamannya bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ada hikmah yang besar dari kejadian tersebut. Yaitu orang-orang yang soleh yang lain yang di bawah derajat para nabi, para sahabat, para tabi'in dan para ulama, ya, maka tentu saja mereka sama sekali tidak memiliki hak-hak spesial tersebut. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan barokah, tidak bisa menghilangkan mudarat dengan sendirinya. Mereka adalah hamba, manusia biasa. Ya. Mereka tidak memiliki kekuasaan-kekuasaan gaib tersebut. Maka berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, ternyata tentu saja itu merupakan perbuatan yang salah, ya, sangat salah fatal, ya, bahkan termasuk perbuatan kesyirikan. Meminta kepada penghuni kubur berarti dia meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan siapa saja yang meminta kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Kemudian ada sedikit catatan di sini. Bab ini masih berkaitan dengan bab syafaat di bab sebelumnya, bab ke-17.
Di bab syafaat, kita telah belajar jika tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka demikian pula, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kecuali dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Baik, itu sedikit pengantar. Kemudian kita akan masuk ke kitab, ya. Bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Baik, sini. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, yaitu pamanmu, Abu Talib. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Huwa alamu bil muhtadin, dan dia paling tahu tentang orang-orang yang menerima petunjuk tersebut. Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya, siapa saja yang memang pantas untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Ya. Maka dalam ayat ini Allah menafikan kepemilikan hidayah bagi Nabi Muhammad SAW untuk orang yang paling ia cintai di dunia. Ya. Salah satu yang paling ia cintai di dunia itu Abu Talib. Karena kekerabatannya dan juga perlindungannya yang telah dia berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mencintai Abu Talib, ya, karena faktor kekerabatan beliau. Beliau adalah pamannya, ya, yang mengasuhnya dari kecil. Ya, yang mengasuhnya dari kecil, mengajarkan beliau berdagang, mengajarkan beliau banyak hal dalam kehidupan. Kemudian beliau juga memberikan perlindungan dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka tentu saja beliau mencintai Abu Talib. Namun beliau mencintai atas hal-hal tersebut, bukan mencintai karena akidahnya. Nanti akan disebutkan di antara upaya-upaya Rasulullah SAW supaya pamannya ini bisa masuk Islam. Baik. Kemudian, jika Rasulullah saja tidak mampu memberikan manfaat kepada orang yang paling ia cintai di dunia ini, ya, maka beliau lebih tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat di akhirat atas kehendaknya pribadi. Ya. Di dunia Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat atas kehendak dia pribadi. Demikian pula di akhirat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bisa memberikan manfaat, ya, yaitu syafaat atas kehendaknya secara pribadi. Semuanya harus atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kewenangan di akhirat kecuali kewenangan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Ya. Kerajaan atau otoritas yang hak pada hari itu adalah milik Allah yang Maha Pengasih. Maka tidak ada kekuasaan ataupun otoritas lain selain milik Allah Azza wa Jalla. Di akhirat tidak ada yang mampu memberikan manfaat, tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, kecuali harus melewati izin dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat untuk umatnya kecuali setelah mendapatkan izin dan ridhonya. Para malaikat yang mulia, para Jibril, Mikail, dan seterusnya, mereka semuanya pun juga tidak bisa memberikan manfaat kepada, ya, manusia kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang lataif, faidah. Bagaimana bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Abu Talib yang statusnya masih kafir? Padahal orang beriman tidak boleh mencintai orang kafir. Tidak boleh loyalitas kepada orang kafir. Ya, sebagaimana, ya, jelas, ya, seorang muslim tidak boleh dia berkasih sayang kepada orang-orang kafir. Seorang muslim wajib bara'ah, yaitu berlepas diri kepada orang kafir. Namun kenapa Rasulullah SAW sangat dekat dengan orang kafir, yaitu Abu Talib? Walaupun dia pamannya, tapi dia kan kafir. Kenapa Rasulullah sangat dekat dengan, ya, Abu Talib? Ya. Maka jawabannya adalah bahwasannya beliau mencintai pamannya Abu Talib karena beliau sangat mengharapkan pamannya mendapatkan hidayah. Ya. Jadi maksud bahwasannya beliau mencintai Abu Talib adalah beliau sangat mengharapkan pamannya mendapatkan hidayah.
Karena alasan-alasan tadi ya, karena Abu Thalib adalah keluarganya, ya, orang terdekatnya dan juga yang melindungi dakwahnya. Maka sangat wajar bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan pamannya tersebut masuk Islam. Kemudian maksud dari bahwasannya Nabi mencintai orang kafir di sini adalah orang yang engkau cintai tersebut dengan cinta yang wajar, yaitu cinta terhadap karib kerabat. Mencintai karib kerabat adalah cinta yang wajar. Orang tua, ya paman, bibi dan semacamnya, ya, wajar. Orang mencintai mereka, ya keluarganya, ya. Walaupun kadang berbeda agama. Namun apabila kecintaan tersebut adalah cinta karena karib kerabat, maka itu tidak mengapa. Dengan catatan dia tetap mengharapkan Islamnya kerabat tersebut. Ya. Jadi misalnya ada ketika ada seseorang memiliki, ya, entah itu kakeknya masih kafir, ya, atau pamannya masih kafir, dia masih diperbolehkan untuk mengunjungi mereka, untuk bersilaturahim dengan mereka, dengan catatan, ya, sambil mendakwahkan agama Islam ini kepada mereka dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang sopan, ya. Diajak dengan jalan-jalan yang baik, ya, tidak dengan cara yang kasar. Baik, itulah beberapa alasan, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang kafir yaitu Abu Talib. Ya. Masuk dari eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang kafir tersebut. Baik, kembali ke bab, ke kitab Aqsamul Hidayah, macam-macam hidayah. Baik. Aqsam al-Hidayah kita tulis di sini. Aqsam jamak dari kisim. Kisim artinya macam. Aqsam berarti macam-macam. Macam-macam hidayah. Secara garis besar, hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayah at-taufik. Ya. Ini yang pertama, kita tulis dulu. Hidayah taufik atau hidayah ilham. Ya. La yamlikuha illallah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memiliki hidayah taufik atau hidayah ilham kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat yang kita bahas dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ya. Maksudnya adalah hidayah taufik, hidayah ilham. Ya. Itu hidayah untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Hidayah untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Abu Talib, ya, tentu saja beliau sangat mengetahui tentang kebenaran Islam. Dilihat dari akhlak yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kejujuran, ya. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kemudian juga ketabahan orang-orang Muslim dalam memegang kebenaran. Tentu saja itu sudah diketahui oleh Abu Talib, ya, bahwasannya Islam adalah agama yang benar. Beliau juga mengetahui, ya, atau mendengar ayat-ayat yang sering dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, mengetahui bahwasanya itu benar-benar merupakan firman Allah Azza wa Jalla, bukan perkataan manusia, bukan perkataan penyair, ya, bukan perkataan orang gila. Ya. Beliau sangat tahu bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla. Agama yang dibawakan oleh Rasulullah benar-benar merupakan agama yang hak. Namun beliau tidak mau untuk mengucapkan kalimat syahadat, tidak mau untuk masuk Islam, karena nanti ada beberapa alasan kenapa beliau tidak mau untuk masuk Islam.
Jadi hidayah untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, ya, ayat yang telah dia dengar diamalkan itu merupakan milik Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita meminta, ya, sekali lagi kita wajib untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kita sering-sering meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma meminta ilmu yang luas saja, maklumat atau thaqafah yang luas. Namun mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit itu lebih baik, ya, daripada ilmu yang banyak. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, tidak dari semua mereka menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan. Walaupun memang banyak, ratusan para sahabat menghafalkan Al-Quran, ya. Namun banyak para sahabat yang meninggal, ya, ketika wahyu belum sempurna, artinya beliau tidak menghafalkan seluruh Al-Quran, ya, karena mungkin syahid di medan perang bersama Rasulullah, ya, ketika berperang. Namun derajat mereka tentu saja lebih tinggi, ya, daripada derajat selain para sahabat, ya. Yang membuat mereka mendapatkan keutamaan tersebut, ya, tentu saja karena, ya, imannya. Kemudian mereka mengamalkan apa yang telah didapatkan. Walaupun hanya satu ayat, dua ayat, namun mereka benar-benar memahami maknanya, kemudian mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, bahkan siap mengorbankan jiwa, raga, harta untuk, ya, apa namanya, membela agama Islam ini. Itulah yang membuat para sahabat, ya, memiliki keutamaan yang sangat tinggi, kedudukan yang mulia. Jadi walaupun banyak di antara sahabat yang tidak menghafalkan seluruh isi Al-Quran secara lengkap, namun derajat mereka lebih tinggi daripada selain sahabat, ya. Karena iman tadi, kemudian mengamalkan, sabar, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah hidayah, dalalah wal irsyad. Hidayah, dalalah atau irsyad. Irsyad artinya menunjukkan. Hidayah itu dalalah wal irsyad, yaitu usaha untuk menunjukkan seseorang, kita artikan sebagai, ya, perbuatan seseorang, yang usaha untuk mengajak seseorang kepada Islam. Usaha untuk mengajak seseorang kepada Islam, ya, mengajak membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian memberikan penjelasan, ya, mengajarkan agama, maka ini dimiliki oleh atau diberikan kepada semua, ya, manusia, ya. Manusia yang beriman, orang-orang mukmin, mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk, ya, bisa mengajarkan agama, mengajak seseorang kepada agama Islam. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hidayah ini, ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan benar-benar engkau wahai Muhammad latahdi, wa innaka latahdi, di sini ada dua taukid inna, ya, atau mungkin ada tiga, ya. Waw di sini adalah waw qasam, ya, jadi wallahi. Namun kemudian, ya, lafadz qasamnya dibuang, dihadzaf, sehingga hanya tersisa wa-nya, ya. Jadi hakikatnya di sini ada tiga taukid. Wallahi, kemudian inna, kemudian la, ya. Jadi ada tiga taukid, ya, tiga penguat yang menunjukkan bahwasanya benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, ya. Mengajarkan kepada mereka ayat-ayat, mengajak mereka diskusi, kemudian memberikan contoh-contoh halak yang mulia dan semacamnya. Yang itu membuat banyak sekali manusia tertarik kepada Islam. Dari perangainya, dari budi pekertinya, dari tutur katanya, ya, dari kewibawaannya, dan segala macamnya. Dengan izin Allah Azza wa Jalla membuat banyak manusia terkesima dengan ajaran Islam yang beliau bawa ini. Jadi, wallahi, demi Allah, innaka, sesungguhnya benar-benar engkau, ya, sesungguhnya, ya, engkau, ya Muhammad, la tahdi, benar-benar. Jadi kita tulis dulu, ya.
ada tiga taukid atau tiga penguat dalam ayat tersebut. Satu, lafadz qasam yang mahzuf, yang dibuang, yaitu lafadz wallahi. Lafzul jalalahnya dihapus. Kemudian inna. Inna artinya sesungguhnya. Tadi qasam itu artinya sumpah ya. Qasam artinya sumpah. Kemudian inna artinya sesungguhnya. Kemudian la dari kata la tahdi itu artinya benar, benar. Jadi dalam ayat ini ada tiga taukid, tiga jenis taukid penguat tentang makna tersebut. Sumpah, kemudian lafat inna sesungguhnya, kemudian lafat la yaitu benar-benarnya. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan hidayah dalalah wal irsyad ini dimiliki oleh orang-orang mukmin yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabiin, para ulama, ya, dan kita semuanya ya, diberikan hidayah dalalah wal irsyad ini, ya, kemampuan untuk mengajak seseorang kepada agama Islam. Maka hendaknya kita manfaatkan ya, apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya. Allah memberikan kepada kita ilmu, pemahaman, ya, maka kita ajarkan kepada orang lain. Yang mudah-mudahan ilmu tersebut akan memberikan ya, manfaat kepada kita pribadi dan juga kepada orang lain. Juga sebagai ya, pahala jariah yang tidak pernah terputus. Oke. Ja'al mu'allifu sebentar kita baca dulu hadis kedua. Dalilus tsani fi sahih dalam kitab Sahih Bukhari an Ibn al-Musayyab dari tabi'in bernama Ibn al-Musayyab an abihi dari bapaknya dia bercerita lamma hadarat Abu Talibin al-wafat. Tatkala, lama artinya tatkala. Hadarat artinya datang. Ketika datang kepada Abu Talib al-wafat, kematian, atau sakaratul maut, sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah. Ketika beliau sudah sakit, ya, di usia yang telah sepuh, ya, sudah senja, usia senja, dengan penyakit yang mungkin akan membuat dia meninggal, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengunjungi pamannya tersebut. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah. Namun ternyata di sisinya ya, di sisi dari Abu Thalib tersebut di samping ranjangnya ada Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal adalah dua gembongnya Quraisy. Dua orang yang sangat memusuhi dakwahnya Islam. Ya. Dua orang yang sangat bersemangat untuk mencegah Abu Talib masuk ke dalam Islam. Dua orang yang sering menyakiti kaum muslimin, ya, yang sering mengganggu orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Demikian pula ada beberapa gembong yang lain, namun yang disebutkan di hadis ini hanya dua, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal. Ya, dua orang ini mereka menunggu, ya, menunggu dengan telaten Abu Talib, ya, karena dua orang ini merupakan sahabatnya Abu Talib, ya. Jadi Abu Talib adalah orang besar. Abu Talib adalah orang besar di kaumnya, ya. Tentu saja orang besar pasti memiliki teman-teman, ya. Ada Abu Jahal yang juga termasuk pembesar Quraisy, Abdullah bin Abi Umayyah juga termasuk pembesar Quraisy, ya. Dan juga orang-orang lain seperti ya, Abu Sufyan, kemudian juga ya, orang nama-nama lain yang merupakan ya, gembong-gembong Quraisy. Ya. Dan mereka sangat mewanti-wanti jangan sampai teman mereka itu yaitu Abu Talib ini, teman masa kecilnya, kemudian juga teman sesama pejabatnya, sesama pembesar, jangan sampai dia berpindah agama. Maka mereka sangat ya, rajin, ya, sangat telaten untuk menjaga Abu
Thalib supaya dia tetap meninggal dengan mengikuti agama nenek moyangnya. Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berkata kepada Abu Talib, Ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebuah kalimat yang dengannya aku akan menjadikan itu hujjah bagimu di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Rasulullah mengajak Abu Talib, ucapkan la ilaha illallah, masuk Islam. Ya, jadi walaupun kamu masuk Islam hanya sebentar saja, kemudian meninggal, namun aku akan ya, menjadi pembelamu nanti di kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akan memberikan pembelaan yang besar kepadamu ya pamanku nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kamu baru masuk Islam mungkin hanya 1 jam atau 2 jam, tidak pernah beramal soleh, tidak pernah sholat, namun aku tetap akan membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi masuk Islam ya, wahai pamanku. Faqala lahu, maka kemudian Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci? Ya, raghibaan artinya membenci. Apakah engkau membenci ajarannya Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Ya. Abdul Muttalib berarti ajaran kekufuran ya, agama Quraisy, agamanya Abdul Muttalib, agamanya nenek moyang mereka. Ya. Agama kesyirikan para penyembah berhala. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ya, terjadi perseteruan di sini ya. Terjadi perebutan terhadap Abu Talib ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kata-kata tersebut kepada pamannya Abu Talib. Hai pamanku, katakanlah la ilaha illallah yang dengan kalimat tersebut aku akan membelamu nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi selesai mengajak, kemudian dua orang tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal, kembali mengatakan hal yang sama. Ya, wahai Abu Talib, kamu mau meninggalkan agama ini? Kamu ingin mengkhianati kami? Kamu ingin meninggalkan agama nenek moyang, meninggalkan kepercayaan bapak-bapakmu, kakek-kakekmu? Fakana akhiru ma qala, sehingga apa yang beliau ucapkan terakhir kalinya, eh, yang terakhir kali beliau ucapkan adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Ya. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia di atas agama Abdul Muttalib. Ya. Sebenarnya di sini rawi, yaitu perawi hadis ini mengganti domir ana, saya, dengan domir huwa. Ya. Sekali lagi, makna lafaz aslinya adalah ana. Huwa di sini lafaz aslinya adalah ana, saya. Ya. Maksudnya adalah Abu Talib. Namun rawi tidak mau, yaitu perawi hadis ini tidak mau menggunakan kata ana, istiqbahan sebagai bentuk apa namanya menjauhi kalimat tersebut. Jangan sampai ketika beliau meriwayatkan hadis ini seakan-akan beliau ya, tamsil, yaitu memerankan orang musyrik. Ya. Tidak boleh memerankan ucapan orang-orang musyrik, mengucapkan kekufuran yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Maka dari sini lataif ada faedah bahwasanya haramnya memerankan orang orang kafir dalam pentas drama, pentas drama atau dalam film eh, dan semacamnya. Haram memerankan orang-orang kafir dalam pentas drama. Nggak boleh seorang muslim memerankan tokoh-tokoh kekufuran. Ya, tidak boleh memerankan tokoh-tokoh kekufuran. Yang dengannya nanti ada teks-teks yang jelas-jelas merupakan ucapan-ucapan kufur. Maka di sini para ulama haram sepakat tidak boleh orang muslim memerankan orang-orang kafir ya, dengan kata-kata mereka. Ya. Kata-kata mereka, kemudian perilaku mereka, penyembahan-penyembahan mereka, ritual-ritual
mereka. Walaupun itu hanya sebatas perang, sebatas bermain drama. Namun hukumnya tetap haram. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan hal yang demikian. Ibnu Musayyab, seorang tabi'in, beliau mengganti domir ana dengan domir huwa. Ya, karena beliau tidak mau memerankan atau mengucapkan ucapannya Abdul Muttalib itu. Beliau tidak mau mengucapkan ucapannya Abdul Muttalib. Sehingga beliau mengatakan dia ala millati Abdul Muttalib. Dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Baik. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kesimpulannya beliau meninggal dalam kekufuran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan meminta ampun kepadamu. Ya. Demi Allah, aku akan memintakan ampun kepadamu, wahai pamanku, malam unha angka, selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang untuk melakukan hal demikian. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka kemudian turunlah firman Allah azza wa jalla, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي, tidaklah patut bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampun kepada orang-orang musyrik. Mereka yang meninggal dalam kondisi musyrik tidak boleh untuk dimintakan ampun. Tidak boleh dikirimkan pahala, dia tidak boleh dimintakan ampun karena mereka telah meninggal dalam kondisi kekafiran. Jadi di sini Rasulullah SAW dilarang untuk memintakan ampun kepada pamannya. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan kemudian Allah Azza wa Jalla juga menurunkan ayat tentang Abu Talib tersebut, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Baik. Itulah inti dari penjelasan dari hadis kedua tersebut. Baik, dari sini kita bisa tahu bahwasanya kisah meninggalnya Abu Talib di atas kesyirikan merupakan sebab nuzulnya, sebab turunnya surat Al-Qasas ayat 56. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hadis ini seakan-akan menafsirkan langsung ayat tersebut. Dan hidayah yang dinafikan dari Nabi SAW adalah hidayah taufik wal ilham. Ya. Jadi Nabi SAW tidak bisa membuat seorang masuk Islam, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya, kecuali atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Adapun hidayah irsyad wal bayan, ya, mengajarkan, membacakan ayat-ayat menunjukkan kebenaran, maka Allah Azza wa Jalla tetapkan bahwasanya Nabi SAW memilikinya. Juga demikian pula oleh kaum mukminin yang lain dari umat ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Baik. Faedah dari kisah tersebut, ya, ada beberapa pelajaran berharga yang layak untuk kita renungi bersama, ya, layak untuk kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama, disyariatkan untuk mentalkin orang yang sakaratul maut dengan membisikkan kalimat tahlil la ilaha illallah ke telinganya. Ya. Jadi apabila ada orang yang sakaratul maut, ya, hendak meninggal,
Disyariatkan untuk membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Jika dia telah mengucapkannya, maka tidak perlu menyibukkan diri dengan ucapan maupun pertanyaan lain yang membuatnya mengucapkan kalimat lain. Jadi langsung dekatkan kepada telinga orang tersebut, la ilaha illallah. Ya. Ulangi lagi, la ilaha illallah. Ulangi lagi, la ilaha illallah. Sampai dia menirukannya. Ya. Jika dia sudah menirukannya, maka sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Ya. Biarkan dia beristirahat. Namun ternyata apabila dia masih hidup ya sehari dua hari lagi, maka kembali ditalkin. Ditalkin lagi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Ya, apalagi kalau sampai dia mengucapkan kata-kata lain, ya, misalnya setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia ternyata kemudian batuk-batuk, kemudian manggil-manggil nama orang, ya, manggil-manggil anaknya, suruh sini, kemudian ya, ngomong-ngomong lain yang lain, maka ditalkin lagi, la ilaha illallah sampai dia diam. Oke. Kemudian faedah kedua, di antara syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus adalah syafaat untuk satu-satunya orang kafir yaitu Abu Talib. Ya. Di bab yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam syafaat khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada syafaatul uzma, kemudian syafaat dibukakannya pintu surga, dan yang ketiga adalah syafaat untuk pamannya. Satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat adalah Abu Talib. Dan syafaat tersebut yaitu diangkatnya dia dari neraka yang paling dalam, ya, menuju neraka yang paling atas, yang paling dingin, yang paling mending. Namun itu saja tetap tidak bisa menghilangkan azab tersebut. Jadi diriwayatkan bahwasanya azab yang didapatkan oleh Abu Talib adalah dia dipakaikan dua sandal dari api, kemudian ketika dipakai otaknya mendidih. Otaknya mendidih karena saking panasnya sandal tersebut. Dan itu ternyata merupakan hukuman neraka yang paling ringan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka dari situ tentu saja kita bisa mendapatkan perkiraan tentang bagaimana mengerikannya azab akhirat kelak. Ya. Bagaimana mengerikannya. Apabila yang paling ringan saja seperti itu, maka tentu saja yang paling berat lebih sadis lagi daripada hal-hal tersebut. Baik. Faedah ketiga, dari sini kita bisa lihat bahwasanya kaum musyrikin Quraisy mengetahui makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya bahkan Abu Talib sangat diwanti-wanti untuk jangan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Abu Talib juga tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah berarti dia masuk Islam. Ya. Masuk Islam berlepas diri dari sesembahan-sesembahan mereka yang sangat banyak. Berlepas diri dari berbagai macam berhala, kemudian tidak lagi berdoa kepada mereka, ya. Tidak lagi menyembelih untuk mereka, tidak lagi bertaqarrub kepada mereka. Konsekuensi dari la ilaha illallah adalah dia harus mentauhidkan Allah, ya. Dalam doa, dalam ketundukan, ya, dalam cinta, dalam ibadah semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy mereka semuanya tahu makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Oleh karenanya mereka semuanya sama sekali tidak mau mengucapkan kalimat itu. Ya. Oleh karenanya Abu Talib sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat tersebut. Demikian pula Abu Jahal, Abdullah bin Abu Umayyah, dan selain mereka juga mengetahui makna dan konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Ya, sehingga mereka berjaga-jaga di sisi Abu Talib saat sakaratul maut, menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencegah Abu Talib mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Yang berbeda dengan kondisi umat belakangan ini. Mereka semuanya mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka masih saja melakukan berbagai macam kesyirikan. Dari sisi ini, kaum musyrikin Quraisy ternyata lebih paham daripada mayoritas, daripada kebanyakan orang-orang yang mengaku Islam. Orang yang mengaku Islam mengaku mengucapkan la ilaha illallah, namun ternyata tidak tahu konsekuensi dari kalimat tersebut.
Mereka mengatakan la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan, ya, tidak ada pencipta selain Allah. Makna itu tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Ya. Jadi makna la ilaha illallah artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya berteman dengan orang yang buruk itu sangat berbahaya. Pengaruh negatif dari teman yang buruk lebih mudah untuk menyebar daripada pengaruh positif. Maka hendaknya kita pintar-pintar dalam memilih teman, pintar-pintar dalam mengambil sahabat. Jangan sampai kita mengambil teman atau mengambil sahabat dengan orang-orang yang tidak benar. Boleh kita berteman, boleh kita bertetangga, boleh kita bermuamalah dengan siapapun, namun namun dalam mengambil teman, ya, dalam mengambil sahabat, dalam mengambil apa namanya teman dekat, kita harus pilih-pilih, harus pilih-pilih. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang buruk, orang yang suka mengumpat, ya, orang yang suka berkata-kata kotor, orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang suka meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya. Maka hendaknya kita waspada terhadap mereka. Baik, kemudian faedah berikutnya adalah haramnya memintakan ampun untuk orang yang meninggal dalam kekafiran. Orang yang meninggal di atas kekafiran tidak boleh bagi kita untuk memintakan ampun kepada mereka, ya, atau mengirimkan pahala untuk mereka. Maka itu tidak boleh. Baik. Baik, demikian kajian kita dalam di malam hari ini membahas tentang bab ke-18. Tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Ada yang bertanya? Baik, kami sudah mengirimkan, ya, forum evaluasi harian bab ke-18. Nanti silahkan tafadhal yang ingin mengerjakan. Ya, silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan? Oke. Cukup jelas. Insya Allah materi hari ini nih mudah, ya. Insya Allah mudah. Silakan nanti dikerjakan evaluasi harian bab ke-18. Wallahu a'lamu bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.